Annyeong Sobat Drama, welcome to my YouTube channel. Pada video ini, Miss Drama punya 7 rekomendasi drama Korea trailer atau psikopat yang menegangkan tayang per tahun 2021. Mau tahu silahkan kalian simak videonya. Pencinta drama Korea, jangan sampai kalian lewatkan drama yang menegangkan ini ya, karena di tahun 2021 ini ada sejumlah drama Korea yang sayang banget jika tidak kalian tonton. Kisah-kisahnya juga menarik dan membuat Anda tidak bisa melupakan memikirkannya. Anda bisa menonton sederet drama ini di Netflix maupun di Viu. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share. Yang pertama, Mouse, drama Korea genre trailer pembunuhan berantai dari Tibet ini dibintangi oleh Lee Seung-gi sebagai Jeong Barum, seorang polisi yang mengabdikan dirinya demi keadilan. Kehidupannya mulai berbalik saat ia mendapatkan tugas untuk memburu pelaku pembunuhan berantai. Drama ini menceritakan tentang dunia yang mempunyai teknologi canggih di mana mereka bisa mengidentifikasi karakter seseorang seperti psikopat sejak ia masih menjadi janin. Bersama Lee Hee-jo sebagai Go Mochi, Jeong Barum mulai menyelidiki apa sosok psikopat tersebut. Yang kedua, Sisyphus The Might mengikuti kisah Kang Seo-hye yang diperankan oleh Park Shin-hye yang berusaha menemui Han Tae-sul yang diperankan oleh Cho Seong-woo melalui perjalanan waktu. Kisah dimulai dari Seo-hye bersama ayahnya sedang bersiap melakukan perjalanan ke masa lalu. Untuk melakukan perjalanan, mereka harus mengantri dan diberi tanda seperti nomor di bahu atau lengan mereka. Kali ini, Seo-hye tampak sedang menunggu tumpangan yang bersiap untuk mengantarkannya pada misi di masa lalu. Rupanya, tujuan Seo-hye kembali ke masa lalu hanya untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di masa depan. Ia berusaha mencari Han Tae-sul agar tidak membuat mesin waktu dan mencegah terjadi peperangan di Korea Selatan. Sementara itu, Han Tae-sul merupakan seorang insinyur jenius. Kepintarannya juga digunakan untuk memimpin perusahaan teknik ternama. Han Tae-sul telah mengantarkan perusahaan Quantum and Time naik ke tingkat internasional. Bahkan ia pun dikenal sebagai pahlawan nasional yang ahli dalam dunia teknik Korea. Han Tae-sul selalu gundah gulana dan mencoba mencari tahu penyebab kematian kakaknya, Han Tae-san. Namun suatu hari saat ia naik pesawat, Han Tae-sul hampir saja meninggal lantaran pesawat yang ditumpanginya menabrak manusia. Saat ia berhasil menyelamatkan banyak orang, Han Tae-sul melihat seorang yang menabrak pesawat itu mirip dengan kakaknya. Semakin ke sini, Han Tae-sul menemukan kejanggalan akan kematian saudaranya yang mendadak. Yang ketiga, Vincenzo menceritakan tentang anak yang diadopsi oleh keluarga Cassano saat ia berusia 8 tahun. Ia merupakan seorang pengacara untuk mafia Italia. Hidup Vincenzo selama di Italia memang tidak mudah. Sebagai seorang anak mafia, Vincenzo harus mampu menjaga dirinya dan berjuang untuk membela keluarga mafia dari kelompok lain. Sebelum kembali ke Korea, Vincenzo menyelesaikan sengketa tanah milik keluarga Cassano. Namun kala itu pihak musuh tidak ingin melepaskannya untuk keluarga Cassano. Tentu saja ini memancing amarah Vincenzo dan secara halus ia membakar seluruh lahan perkebunan dan rumah musuh. Usai mengurusi urusannya, Vincenzo bergegas pergi ke rumah keluarga Cassano untuk melakukan penghormatan terakhir kepada sang ayah angkatnya. Sepertinya kematian ayahnya membuat Vincenzo dan Paolo saling menikam. Paolo sosok kakak yang ingin menjadi bos untuk Vincenzo. Tentu Vincenzo tidak mau karena baginya Paolo memiliki permainan yang licik. Tanpa ragu, Vincenzo menampar Paolo dengan omongan pedasnya. Namun, Paolo tak terima dengan perlakuan Vincenzo. Hingga pada malam hari, Paolo menyuruh para anak buahnya untuk membunuh Vincenzo. Kecerdasan Vincenzo membuat nasib Paolo semakin terancam. Hingga akhirnya Vincenzo memutuskan untuk pergi ke Korea Selatan menjalankan misi lainnya. Ia membuat janji dengan dirinya sendiri agar segera mungkin menyelesaikan misinya selama sebulan. Dan setelah itu ia pergi dari Korea Selatan untuk selama-lamanya. Tak ada sedikit pun kenangan manis di benaknya karena ia merasa dikhianati oleh orang tuanya sendiri. Bahkan ia menganggap Korea Selatan itu adalah tempat yang buruk baginya. Akan tetapi baru beberapa hari di Korea banyak kejadian yang membuat Vincenzo terlibat dengan intrik kekuasaan Babel.
Yang keempat, Taxi Driver. Diadaptasi dari webtoon karya Charles dan Lee Jae-jin, drama ini mengikuti cerita kehidupan seorang supir taksi bernama Kim Do-ki yang diperankan oleh Lee Jae-hoon. Sebelum Kim Do-ki menjadi seorang taksi, ia merupakan siswa lulusan Akademi Angkatan Laut yang baru meniti karir bersama UDT, Underwater Demolition Team. Namun kehidupannya berubah ketika ia mengalami musibah yang menimpa keluarganya. Kala itu Do-ki menerima kabar bahwa sang ibu ditemukan tak bernyawa di tangan seorang pembunuh berantai. Kejadian itu pun membuat Do-ki memutuskan untuk meninggalkan dunia militer dan bekerja untuk Rainbow Taxi Company. Rainbow Taxi Company ini menawarkan jasa pembalasan dendam untuk klien-kliennya yang ingin mencari musuh mereka. Kini Do-ki mengambil tugas sebagai seorang supir taksi yang melakukan eksekusi diam-diam untuk menemukan pembunuh ibunya. Yang kelima, Luka di Beijing. Drama bergenre fiksi ilmiah dari misteri ini sudah dapat Anda saksikan di layanan streaming Viu. Drama Korea ini menjadi awal kembalinya Kim Rae-won setelah 3 tahun vakum dari dunia akting. Drama ini mengikuti kisah Jae-oh sebagai subjek percobaan biologis yang diciptakan oleh seorang ilmuwan. Jae-oh berwujud seperti manusia, namun ia memiliki kekuatan super yang bisa mengubah dirinya menjadi monster. Meskipun begitu, Jae-oh sepertinya memiliki rasa ingin menjadi manusia biasa. Ia pun berusaha melarikan diri dari lab penelitian dan merubah namanya sebagai Ji-oh yang diperankan oleh Kim Rae-won. Namun sayangnya Ji-oh tak bisa menjalani hidup tenang dan damai layaknya manusia biasa, sebab ia selalu diincar oleh sosok misteri. Sejak saat itu, Ji-oh semakin penasaran dengan jati dirinya dan ia pun mencari jawaban atas semua itu. Perjalanan mencari jati diri memang tidak mudah. Pertentangan batin sempat dialami Ji-oh. Kini ia harus menghadapi dua pilihan antara dirinya menjadi monster atau dewa yang dapat menyelamatkan manusia. Dalam perjalanannya, Ji-oh dipertemukan dengan Gureum yang diperankan oleh Lee Da-hye, sosok perempuan yang berprofesi sebagai detektif. Rupanya Gureum sedang menyelidiki kasus masa lalunya ketika orang tuanya menghilang saat usianya yang masih kecil. Pertemuan Gureum dan Ji-oh membawa keduanya pada petualangan yang akan mengubah hidupnya. Yang keenam, Beyond Evil atau Monster. Drama ini menceritakan tentang kasus pembunuhan berantai yang terjadi di kota kecil. Uniknya, kasus ini ada kesamaan dengan kasus sebelumnya yang sempat terjadi di 20 tahun lalu. Karakter utamanya dua pria pemberani yang bersedia berusaha keras untuk mengejar pembunuh berantai yang telah mengguncang kota mereka yang tenang. Lee Dong-sik yang diperankan oleh Shin Ha-kyun, seorang detektif yang handal, sekarang diturunkan pangkatnya untuk melakukan tugas-tugas kasar di pos polisi Manyang. Dia baru saja mulai menjalani kehidupan yang damai ketika atasan barunya, detektif Han Jo-won yang diperankan oleh Yeo Jin-go dipindahkan. John Won adalah seorang detektif elit yang ayahnya adalah kandidat bintang untuk kepala Badan Kepolisian Nasional berikutnya. Terlepas dari kualitasnya yang mengagumkan dan status sosialnya yang tinggi, Jo Won menyimpan rahasia yang telah lama dipegangnya. Ketika serangkaian pembunuhan keji terjadi, sebuah pola terbentuk yang anehnya mengingatkan pada beberapa kasus pembunuhan berantai dingin dari 20 tahun sebelumnya. Dong-sik dan Jo Won bekerja sama bersumpah untuk menghentikan pelaku keji ini. Saat penyelidikan berlanjut, mereka dipaksa untuk melihat jauh lebih dalam daripada apa buktinya, mempertanyakan kesalahan dari semua orang di sekitar kasus tersebut termasuk mereka sendiri. Yang ketujuh, Time. Lee Jin-woo yang diperankan oleh Lee Seo-jin dan Seo Jung-in berprofesi sebagai seorang reporter. Lee Jin-woo bekerja sebagai seorang reporter di tahun 2015. Sebagai seorang reporter, ia ingin memberikan kebenaran untuk khalayak. Sementara Seo Jung-in mulai menapaki karirnya sebagai seorang reporter sekitar tahun 2020. Seo Jung-in mau bekerja keras dan bersemangat untuk mengerjakan pekerjaannya.
Ia menganggap pekerjaannya ini menjadi tantangan hidupnya. Namun suatu ketika, Lee Jin-woo dan Seong Jun-in terhubung melalui panggilan telepon. Keduanya memang berprofesi sebagai seorang reporter, akan tetapi mereka hadir di tahun yang berbeda. Usut punya usut, mereka harus menjalankan misi untuk mencegah kematian Presiden Korea Selatan Seo Kitae yang diperankan oleh Kim Yong Chul yang juga ayah Seo Jung In. Segera Lee Jin-woo dan Seo Jung In menghadapi kebenaran yang berbahaya. Dari 7 rekomendasi tersebut, drama mana yang sudah kalian tonton? Tulis di kolom komentar ya. Drama ini memang berat ya, karena dalam setiap episode kita disuruh mikir keras karena alur cerita atau plot twistnya yang berbeda-beda, sehingga kita bisa menjadi seorang detektif atau bahkan kita bisa menjadi seorang penjahat yang menuduh siapa pelaku sebenarnya. Nah, bagi teman-teman yang pengen nonton drama ini atau yang cari drama kayak gini, teman-teman silahkan pilih salah satu drama yang sudah saya rekomendasikan. Dan drama ini tentunya bikin kalian emosi loh, jadi tahan-tahan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung dan jangan lupa untuk terus menonton video-video terbaru dari channel ini. Sampai bertemu, annyeong!